nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Bogor, Romo Yohanes Suparta, pada hari ini kami umat paroki Santa Maria Tak Bernoda Rangkas Bitung mengantar saudara-saudari kami sebanyak 75 orang yang ingin menerima sakramen penguatan. Mereka telah disiapkan oleh para pembina selama 3 bulan. Berdasarkan pengamatan kami, mereka memang pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi, sehingga mereka dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon kesediaan Romo Vikjen untuk menerimakan sakramen penguatan kepada saudara-saudari kami ini. Terima kasih kepada seluruh umat paroki Santa Peran Maria Tak Bernoda Rangkas Bitung, khususnya kepada para pastor dan juga para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing mereka sampai kepada kepenuhan pada hari ini. Saudara sungguh telah berpartisipasi dalam karya pembinaan iman gereja dan juga dalam karya penggembalaan di Keuskupan Bogor ini. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan saudara. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi dewasa itu berarti menjadi pribadi yang sungguh menyadari hak, kewajiban atau tanggung jawabnya, dan dengan baik memilih yang perlu, memilih yang seharusnya dilakukan dalam upaya memenuhi tanggung jawab itu. Demikian juga sebagai orang beriman, dengan sakramen penguatan kita diteguhkan iman kita, didewasakan iman kita untuk sungguh dengan sukacita iman ambil bagian dalam karya pewartaan Injil. Maka hari ini kita dengan suka hati pula, dengan kegembiraan rohani, kita mengantar saudara-saudari kita ini untuk menerima kepenuhan inisiasi sakramen penguatan. Dan bersama dengan ini pula kita mendoakan juga Bapak Yohanes Lasemi yang telah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Kita mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini, khususnya atas bimbingan yang Kau berikan kepada para calon penerima sakramen penguatan selama masa persiapan ini. Kini mereka menghadap-Mu sambil mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus-Mu. Maka kami mohon, sudilah mengutus Roh Kudus kepada kami yang dengan rindu menantikan Dia. Semoga Ia mendorong kami untuk memberi kesaksian kepada semua orang tentang kabar sukacita Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan.
manusia untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit,
Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Saya tidak menjadi penghalang sabdanya datang ya. Jadi pas Romo Vikjen mau khotbah tadi saya bilang duduk saja gitu. Karena saya sudah berjanji sama beliau semalam gitu. Beliau menyampaikan kalau besok sampai jam 9 suaranya belum merdu lagi, saya yang khotbah gitu. Terus tadi pagi ada cerita lagi, Romo Anggi yang khotbah gitu. Nah, makanya pas Romo Anggi jalan ke sana ya, Romo Vikjen mau jalan, saya halangi. Nanti tas suaranya tambah habis lagi, sampai di urutan yang ke-20 sudah gak bisa bunyi. Bagian yang nanti anak-anak yang di sini gak bisa ngomong nyebutkan namanya, gitu ya. Tapi kita mau mengatakan Efata, terbukalah gitu ya. Supaya nanti Romo Vikjen pulang dari Rangkas Bitung suaranya sudah merdu lagi. Amin. Kita sudah diaminkan oleh Anda semua, itu Romo Vikjen pasti langsung suaranya menggelegar kembali. Karena saya kenal betul saudara kita, Romo kita ini. Maka kalau suaranya sudah begitu berarti memang habis betul dari kemarin kegiatan panjang gitu ya. Baik saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mau melihat bagaimana Markus menunjukkan sebuah ciri khasnya yang berbeda dengan Injil yang lainnya. Kali ini yang diungkapkan adalah peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Coba cari di perikop Injil yang lainnya, tidak ada peristiwa itu. Cuma disebutkan menyembuhkan orang yang bisu. Nah, di sini kan banyak dokter ya. Biasanya itu kalau menemukan penyakit-penyakitnya itu kalau udah bisu ya bersatu dengan tuli, kadang-kadang begitu. Dan zaman itu juga terjadi. Tetapi peristiwa ini bisa menjadi sebuah peristiwa yang bagus untuk refleksi Anda semua yang menerima sakramen Krisma. Bagaimana Yesus sedang berkeliling di satu daerah untuk menghadirkan kehendak Bapa atas dirinya gitu ya. Dia berjalan-jalan di daerah itu. Bisa dibayangkan kalau ini Romo Jonet sedang menjalankan kehendak Bapa gitu, di Rangkas Bitung yang biasanya terpusat di sini. Terus kemudian berjalan menuju ke Cikotok. Biasanya ke Cikotok langsung pulang lagi ke sini. Kali ini Romo Jonet dari Cikotok melewati Saketi dan menuju ke Labuan. Melewati Labuan untuk sebelum sampai ke Rangkas Bitung. Nah, ini peristiwanya Yesus itu sedang melakukan hal yang sama ini. Yang biasanya terpusat di sini, ke Cikotok, balik lagi, ya hanya sekitaran ini saja.
Tetapi waktu itu Yesus jalan kaki, saya motoran atau mobilan. Nah, saat di Labuan terjadi peristiwa ini, dan Yesus melakukan suatu peristiwa yang mampu menjadi refleksi kita bersama. Kok mau-maunya itu ya, Yesus memasukkan jarinya ke telinga yang tuli ini, dan di sana seperti ada getaran-getaran itu ya, ada kekuatan-kekuatan yang terasa, ada kekuatan yang menghalangi sabda itu masuk. Dan yang menyampaikan sabda itu adalah sang sabda sendiri, yaitu Yesus. Maka kalau melihat Yesus sedang menengadah ke langit, kita ingat peristiwa saat Yesus dulu mengalami pembaptisan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada yang mau menjadi penghalang sabda itu, maka kekuatan sabda itu mampu kemudian menerobos gerbang kesunyian yang paling sunyi. Saat masuk, karena ada suara Yesus seperti menghela napasnya itu ya, kayak ini bukan berarti kita membayangkan Yesus adalah dukun loh ya, jangan sampai ke situ. Ada satu kekuatan yang kemudian Yesus diungkapkan di dalam Injil Markus dalam perikop tadi, kemudian meludah, membuang yang jahat itu keluar. Setelah disedot kemudian dibuang. Yang kedua, ketika kemudian Yesus menarik lidahnya si tuli ini sebagai sebuah simbol bagaimana kekuatan jahat yang menghalangi kebenaran itu sedang melawan kekuatan yang membuat seseorang bisa bersaksi. Maka bisa dibayangkan betapa luar biasanya bacaan Injil pada hari ini kemudian didengarkan oleh para penerima sakramen penguatan. Masih kita ingat sebuah mazmur tanggapan yang nadanya sangat bagus tetapi sudah terganti. Saya akan mengundang Anda semua untuk menyanyikannya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Saya mau minta Krismawan untuk menyanyikan ini secara tegas bersama-sama. Mari diiringi, Bu. Lagi nyari nadanya. Oh, diiringi, Bu, malah. Iya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Kornya diam dulu. Krismawan nyanyi, Ibu iringi. Lupa ya nadanya ya. Oh iya, udah diganti sih nadanya, udah kita nggak nyanyiin lagi. Satu, dua, tiga. Kurang keras. Ayo Krismawan. 1, 2, 3. Nah, terus. Halang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah
Kurang keras lagi ya, ulangi lagi. 1, 2, 3 yang keras. Kurang. Penghalang sabdamu. Terus. Ayo, lidahnya sudah ditarik sama Yesus. Ayo. Dan sekarang teriakan Efata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum dibuka mulutnya ya. Kan belum dapat itu Roh Kudus Romo gitu ya. Nanti alasannya pasti begitu. Belum ditampar sama Romo Vincent pepluk gitu. Jadi Roh Kudusnya belum menyadarkan. Oke, baik kalau itu menjadi alasannya. Nanti kalau pas selesai misa masih sama, oh berarti belum terbukalah. Pesan Injilnya jelas. Jangan menjadikan telinga kita yang sehat ini kemudian tiba-tiba sunyi, sehingga Sang Sabda tak bisa menghadirkan sabdanya untuk kita. Dan jangan biarkan mulut kita yang mampu berbicara ini kemudian tak lagi mampu bersaksi. Dengan menerima sakramen penguatan, Anda semua membawa peran Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari untuk berani kemudian mendengarkan sabda dalam kesunyian bersama dengan Anda, dan juga kemudian membuat Anda berani untuk bersaksi. Maka jangan biarkan dalam kehidupan sehari-hari Sang Sabda disingkirkan oleh hal-hal yang kemudian masuk ke dalam telinga itu yang jelek-jelek saja. Jangan memulai hari dengan kemudian isu-isu yang membuat mulut Anda menjadi gatal berkata-kata buruk. Mulailah hari-hari Anda dengan sabdanya dalam dialog rohani bersama dengan Yesus, sehingga Anda semua diberikan keberanian untuk selalu bersaksi. Itulah memaknai sakramen penguatan bagi Anda semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, para calon penerima sakramen penguatan, silahkan berdiri. Para calon penerima sakramen penguatan yang terkasih, sakramen penguatan merupakan kepenuhan inisiasi, sehingga saudara-saudari secara penuh akan diterima menjadi anggota dewasa dalam Gereja Kudus. Untuk itu, sebelum menerima sakramen penguatan ini, hendaklah saudara-saudari memperbarui janji baptis yang pernah saudara ucapkan pada waktu saudara-saudari dibaptis. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara menolak setan beserta segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara secara istimewa, seperti kepada para rasul
pada hari Pentakosta? Percayakah saudara akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas pembaruan iman dan janji baptis saudara. Umat sekalian, sekarang marilah kita hening sejenak, kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada para anaknya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus kepada penghibur sebagai penghibur kepada mereka. Semoga Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba.
Saudara dan saudari, marilah kita berdiri, kita sampaikan doa kita bersama. Marilah kita dengan rendah hati di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa bersatu dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus. Bagi para penerima sakramen penguatan yang baru saja dikuatkan dengan karunia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman, berkembang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua wali dan wali, semoga mereka senantiasa mendorong para penerima sakramen penguatan ini, baik dengan perkataan maupun dengan teladan, untuk mengikuti jejak Kristus. Marilah kita mohon. Bagi Bapak Suci Fransiskus dan bagi Bapak Uskup kami Paskalis, serta semua uskup dan seluruh umat Allah, semoga mereka dipersatukan Roh Kudus dan senantiasa berkembang dalam kesatuan iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi seluruh dunia, semoga semua orang mengakui Allah sebagai pencipta dan Bapa mereka, dan hidup bersaudara tanpa membedakan suku ataupun bangsa, sehingga selalu dapat menikmati damai serta sukacita dalam Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mohon kebahagiaan kekal bagi Bapak Yohanes Lasemi yang telah Kau panggil menghadap-Mu 9 tahun yang lalu. Semoga Kau ampuni segala dosa-dosanya dan Kau terima dalam keluarga kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan perantaran mereka dan para pengganti mereka dinyatakan kedatangan Roh Kudus atas diri kaum beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Semoga rahmat yang Kau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja kini berkembang pula dalam hati umat beriman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami, terimalah dengan rela persembahan kami. Berkat kepenuhan Roh Kudus, para hamba-Mu ini telah Kau jadikan serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, kami semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya telah menebus dosa kami dan mengangkat kami kembali menjadi anak-anak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitan yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paskalis, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena dalam perayaan ini Engkau berkenan memenuhi janji-Mu kepada kami. Semoga karena daya Roh Kudus ini, kami semua semakin mantap dalam mengamalkan iman, semakin teguh dalam mengembangkannya, dan semakin berani memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, Romo Vikjen yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk penerimaan sakramen penguatan bagi 75 peserta penerima sakramen penguatan. Terima kasih untuk kehadirannya, dan juga saat ini kita akan mendengarkan satu sambutan. Di sini atau di sana? Oh, di sini. Oke. Silakan satu sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggaraan, dari mereka dan untuk mereka. Shalom, shalom sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Romo Vikaris Jenderal Romo Yohanes Suparta, Pastor Paroki Romo Justinus Jonet Saputra, Pastor Vikaris Romo Yohanes Anggi Witono Hadi, Romo Antonius Garbito Pambuaji, para peserta sakramen penguatan beserta keluarga, selamat siang. Saya Laurentius Yohanes selaku Ketua Panitia sungguh bahagia dan bersyukur atas bimbingan Roh Kudus sehingga penerimaan sakramen penguatan dapat berlangsung dengan hikmat. Ketika saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia, ada sedikit kekhawatiran karena baru pertama kali menjadi Ketua Perayaan Syukur. Namun dengan dukungan berbagai pihak dan rekan-rekan panitia yang lain, serta kerjasama yang solid, kekhawatiran ini sudah terasasi. Terima kasih kepada Romo Jonet, Romo Anggi, Romo Garbito, DBP yang telah memberikan arahan sehingga penerimaan sakramen penguatan bisa berjalan sesuai dengan yang kami jadwalkan. Damai Kristus kepada Romo Vikjen, Romo Yohanes Suparta yang telah hadir menerimakan sakramen penguatan. Total peserta sakramen penguatan Rangkas Bitung dan Parung Panjang sebanyak 75 orang. Tingkat kehadiran peserta di atas 85%, kelas dibagi dua yaitu kelas dewasa dan remaja, dengan peganjar sebanyak 15 orang, 10 dari Rangkas Bitung dan 5 dari Parung Panjang, serta Romo Anggi dan Romo Garbito yang memberikan materi. Pelajaran yang berlangsung diadakan pada akhir masa pengajaran, dilanjutkan dengan ibadat tobat sakramen pengakuan dosa yang berakhir pada tanggal 2 September yang lalu. Sebagai panitia kami berusaha memberikan yang terbaik sehingga peserta di dalam masa penerimaan sakramen penguatan dapat mengikuti pelajaran dengan nyaman. Demikian pula dengan para pengajar yang membantu menyediakan alat komunikasi dan slide dalam penyampaian materi. Kami sampaikan pula penyelenggaraan acara ini mayoritas didanai dari para peserta dan para donatur. Rekan-rekan katekis yang tanpa mengenal lelah telah mendedikasikan diri. Terima kasih kepada tim pengajar, Bapak Sayuti, Bapak Merkuri Setiawan, Bapak Rosmantoro, Bapak Urbanus Pandi, Bapak Agus, Bapak Fis Setiawan, Ibu Desti, Bapak Sylvester Sanikelen, Bapak Usman, Bapak Fritz, Ibu Linda, Ibu Teresia, Bapak Max, Bapak Paulus Doi, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Paroki Santa Maria Tabernoda Rangkas Bitung
yang telah menyediakan tempat. Kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan penerimaan sakramen penguatan. Namun yang pasti bahwa panitia melaksanakan semua ini dengan penuh kasih untuk kemajuan umat-umat paroki Santa Maria Tabernoda Rangkas Bitung dan Stasi Laurentius Parung Panjang. Romo Yohanes Suparta, Romo Jonet, Romo Anggi, Romo Garbito, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan profisiat kepada rekan-rekan yang telah menerima sakramen penguatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia, dan selanjutnya kita akan mohon berkat Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, ucapan terima kasihnya sudah lengkap. Luar biasa sambutan Ketua Panitia. Jangan lupa sama kursi Sicilia ya. Terima kasih banyak Komandan Sicilia dan teman-teman semuanya sudah menghiasi kur pada hari ini. Terus untuk seluruh petugas liturgi, saya juga akan menyampaikan amanat pengutusan. Saudara sekalian, para krismawan yang berbahagia, hari ini perjalanan inisiasi saudara sudah paripurna. Saudara telah menerima ketiga sakramen inisiasi secara lengkap, baptis, penguatan, dan ekaristi. Dengan pengurapan suci tadi, saudara dikukuhkan menjadi anggota gereja Kristus secara penuh. Pengukuhan keanggotaan saudara melalui sakramen penguatan ini membawa suatu konsekuensi bahwa saudara semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kristus sendiri, sehingga saudara diharapkan hidup selaras dengan jiwa Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara semakin mantap dalam iman, maka juga harus bangga akan iman Katolik dan berani membelanya bila gereja dicemarkan atau dibahayakan. Saudara diharapkan menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi lebih melalui hidup, karya, dan perbuatan. Saudara diharapkan menjadi lebih sadar akan tanggung jawab atas kehidupan gereja, yakni berpartisipasi aktif dalam membangun gereja, dalam memajukan serta mengembangkannya, dan dalam karya-karya pelayanan yang dibutuhkan gereja. 2 bulan lebih ada efek positif dari adanya penguatan sakramen Krisma. Pertemuan-pertemuan di lingkungan dan misa yang diadakan di lingkungan penuh. Banyak sekali yang hadir. Saat misa, selesai misa di lingkungan, banyak yang minta tanda tangan. Saya yakin setelah ini nggak ada. Maksudnya nggak ada yang minta tanda tangan Krisma lagi, karena sudah dapat sakramen Krisma. Tapi ingat, itu tadi ada kata-kata rahasianya ya. Jadi ada tanda kutip sindirannya ya. Saya yakin nggak ada itu. Nanti mulai minggu depan dan seterusnya, jangan menghilang. Sadar akan tanggung jawabnya. Jangan kemudian menutup telinga Anda. Tadi sudah evata, terbukalah. Dan kalau diminta doa, jangan ragu-ragu untuk kemudian berani. Minggu lalu ketika saya minta, ayo siapa yang mau memimpin Angelus, langsung saya. Siapa ya waktu itu ya, kamu ya di sini ya. Oh, saya langsung maju. Nah, itu maksudnya. Nanti kalau ketua lingkungan menunjuk ketika ada pertemuan lingkungan, siapa yang mau doa makan? Saya, gitu. Saya semua doa makan, gitu. Apa? Tapi yang penting hadirlah. Jangan karena mencari tanda tangan Anda semua rajin mengikuti pertemuan lingkungan. Tetapi gini, bukan karena tanda tangan, tetapi karena saya sudah evata tadi, saya mau turut serta di dalamnya. Saya tidak mau kemudian mentulikan telinga saya tidak mau kemudian membisukan mulut saya,
saya mau bersaksi karena Allah menyampaikan sabdanya melalui telinga yang saya tangkap, mata ketika saya membacanya. Itu yang harus menjadi sebuah kesadaran bagi Anda semua di dalam menjalankan peran hidup sehari-hari di dalam kelengkapan sakramen inisiasi. Semoga kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Allah Bapa telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi putra-putrinya. Semoga Ia memelihara saudara dalam cinta kasih. Semoga Allah Putra memberkati saudara sekalian. Ia berjanji mengutus roh kebenaran agar senantiasa mendampingi gereja. Semoga Ia meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Semoga Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Ia telah menyalakan api cinta dalam hati para murid Yesus. Semoga Ia menyatukan saudara dalam karya-karya cinta kasih dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Dan semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur